Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Tomo. Kali ini kita akan membahas soal AKM level 3 untuk kelas 5 dan kelas 6. Buku yang kita bahas adalah buku Sukses AKM, terbitan 3 Serangkai. Mudah-mudahan udah punya semua ya. Kita akan membahas paket 1 literasi membaca, soal nomor 91 sampai 120. Halaman 23 sampai 28. Sebelum mengikuti pembahasan, harus mengerjakan dulu soalnya di kertas lain. Bagi yang belum mengerjakan, matiin dulu videonya, terus kerjakan dulu, baru nanti ikut pembahasan. Awas, jangan mengerjakan langsung di bukunya, nanti takut dimarahin bu guru ya. Nulisnya jawabannya aja di kertas lain. Bagi yang sudah mengerjakan, kita siap-siap mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 91. Seorang yang menemani Caca dan Alfa di taman yaitu kakek. Nomor 92. Penutup kepala yang dikenakan kakek yaitu topi. Nomor 93. Perubahan wujud kupu-kupu disebut metamorfosis. Nomor 94. Peran kupu-kupu yaitu membantu penyerbukan. Nomor 95. Kupu-kupu termasuk hewan insekta. Nomor 96. Jenis kupu-kupu di seluruh dunia kurang lebih berjumlah 150.000. Nomor 97. Kupu-kupu bertelur sebanyak berapa di atas dedaunan? 50 sampai 1000. Nah, yang kupu-kupu kecil mungkin sekitar 50, yang gede bisa sampai 1000 ya. 98. Perubahan bentuk dari ulat menjadi kepompong kemudian kupu-kupu disebut metamorfosis. Nomor 99. Apa yang kamu ketahui tentang metamorfosis? Ya, dibalik saja. Perubahan bentuk dari ulat menjadi kepompong kemudian menjadi kupu-kupu. Kalau dari telur menjadi ulat namanya menetas ya. Nomor 100. Apa peran kupu-kupu dalam proses reproduksi tumbuhan? Apa ya? Jawab dulu. Membantu penyebaran serbuk sari bunga. Boleh juga membantu penyerbukan. Serbuk sari itu sel jantan ya, sel jantan. Nanti disebar supaya kena jatuh di kepala putik tumbuhan. Akhirnya bisa berbuah ya. Mengapa Diana berteriak? Diana berteriak karena disengat lebah. Nomor berikutnya. 102A. Ini centrang atau tidak gitu maksudnya ya. Seekor ratu lebah hanya bertugas untuk bertelur. Centrang apa enggak? Centrang apa enggak? Centrang apa enggak? Centrang, karena memang ada di buku ya. Lebah pekerja bertugas membangun bilik kecil dalam sarang lebah. Centrang enggak? Centrang enggak? Centrang enggak? Centrang, karena sesuai bacaan. Lebah berkomunikasi dengan mengeluarkan hormon. Centrang enggak? Centrang enggak? Centrang enggak? Tidak, karena lebah berkomunikasi dengan tarian ya. 102D. Lebah adalah hewan yang hidup sendiri-sendiri. Centrang enggak? Centrang enggak? Centrang enggak? Ya enggak, karena hidup secara berkoloni ya. 103. Tugas ratu lebah adalah bertelur. 104. Tugas lebah pekerja adalah membangun bilik kecil dalam sarang ya. Nomor berapa sekarang? Nomor 105 ya. Cara lebah berkomunikasi adalah membentuk tarian. Cara hidup lebah adalah
Nomor 106, cara hidup lebah adalah apa? Apa tadi? Berkoloni. Lebah adalah hewan yang hidup dalam koloni. 108. Koloni lebah dapat mencapai berapa? Berapa? Dapat mencapai 60.000. Apa yang menjadi tugas ratu lebah? Tugas ratu lebah adalah bertelur. Nomor 110. Apa fungsi bilik kecil dalam sarang lebah yang dibangun oleh lebah pekerja? Buat apa ya? Untuk apa ya? Tempat membesarkan larva. 111. Apakah ide pokok paragraf pertama? Nah, pikir dulu apa ya? Paragraf pertama. Bergerak merupakan salah satu ciri khas makhluk hidup. Nah, paragraf pertama ini ya. 112. Tujuan penulis menyusun wacana tersebut yaitu untuk apa? Memberi informasi pembaca tentang sistem gerak manusia. Manusia yang dibicarakan ya, bukan hewan ya. Nomor 113. Judul yang tepat. Nah, ini yang tepat apa ini? Tadi itu bacaannya belum ada judulnya kan? Disuruh memberi judul. Apa ini yang tepat? Mengenal sistem gerak manusia. Mengenal sistem gerak manusia ya. 114A. 114A. Rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh mempengaruhi pergerakan manusia. Centrang nggak? Centrang nggak? Ya centrang, karena sesuai dengan bacaan. 114. B. Manusia bergerak menggunakan sistem gerak yang tersusun dalam organ gerak pada tubuhnya. Centrang nggak nih ya? Centrang nggak ya? Enggak, ini kebalik nih. Manusia bergerak harusnya menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Ini manusia bergerak menggunakan sistem gerak yang tersusun dalam organ gerak. Kebalik. Harusnya manusia bergerak menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Ya. Jadi kebalik ya. Jadi tidak dicentrang ya. Terbalik gara-garanya ya. Nomor 14C. Pada manusia, otot merupakan organ gerak aktif dan tulang merupakan organ gerak pasif. Benar nggak sih? Centrang nggak? Centrang nggak? Centrang nggak? Ya centrang, kan benar. Nomor 115. Bagian yang merupakan organ gerak aktif adalah aktif ya. Organ gerak aktif apa? Jawab. Tulang, bukan otot ya. 116. Suatu keadaan di mana otot menjadi kecil, memanjang, dan melunak. Apa itu? Otot mengecil, memanjang, melunak. Relaksasi. 117. Tempat bertemunya dua tulang atau lebih dan membantu untuk menggerakkan tulang. Apa ya? Namanya apa ya? Otot bukan ya? Bukan. Sendi. 118. Sistem gerak manusia terdiri atas, ada 3 apa saja tadi? Otot, tulang, dan sendi. 119. Jelaskan ide pokok dan 4 ide pendukung dalam teks di atas. Oh, ide pokok berarti ide yang mencakup seluruhnya. Bukan paragraf 1, bukan ya, seluruhnya, ide pokok seluruhnya. Ide pokok untuk seluruhnya yaitu sistem gerak manusia. Nah, ini udah kena semua ya, sistem gerak manusia udah terbahas semuanya dalam sistem gerak manusia, ada otot segala macam ya. Nah, ide pendukungnya ini kerjasama antar organ gerak, membahas tentang tulang, membahas tentang otot, membahas tentang sendi. Ini nggak harus persis seperti ini ya. Di sini misalnya
ini tulang ini misalnya ditulisnya penjelasan tentang tulang, atau ini otot manusia. Nah, fungsi sendi gitu juga boleh ya. Tapi intinya kayak gini. Ya. Ide pokok itu adalah ide pokok, kalau tidak disebutkan paragrafnya berarti ide pokok teks. Berarti seluruh teks itu intinya apa? Intinya ini. Ya, sistem gerak manusia. Ini ide pendukung tiap paragraf ya. Berikutnya 120. Mengapa tulang disebut organ gerak pasif dalam sistem gerak manusia? Mengapa disebut pasif? Kenapa coba? Karena tulang tidak bisa bergerak sendiri, digerakkan oleh otot. Baik, sampai sini dulu pembahasan kita. Kita akan membahas paket berikutnya ya. Jangan lupa kerjakan dulu soal-soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.